Bab 1799. Kamu panggil leluhur. 2. Master kuil surga mana mungkin berani tidak menjawab. Saat ini langsung menceritakan sebab dan akibat semuanya. Wajah wanita itu menjadi semakin suram. Ketika Master kuil surga selesai berbicara, wanita itu tiba-tiba mencengkeram tenggorokan Emma Kiao. Dia menatap Emma Kiao. Dasar jalang, apa kamu tahu bahwa kuil surga memiliki ajaran leluhur? Setiap master kuil surga menghormati master pedang selamanya. Emma Kiao meraung, kenapa kuil surga aku harus tunduk pada orang lain? Kenapa? Kenapa? Kedua mata wanita itu perlahan tertutup. Mengapa? Seberapa kuat pria itu? Sebenarnya, dia juga tidak tahu. Ketika dia bertemu dengan master pedang, dia sebenarnya adalah seorang gadis kecil, baru berusia 12 tahun. Dia tidak akan pernah melupakan betapa rendah hati gurunya di depan master pedang berbaju biru. Dan gurunya sudah mencapai alam absolut fana. Absolut fana yang sebenarnya, menebas semua sebab dan akibat duniawi. Namun, di depan master pedang berbaju biru, gurunya sangat rendah hati, bahkan tidak berani berbicara keras. Saat itu, pria berbaju biru memberinya perasaan yang tak bisa ditebak. Dan ketika dia mencapai alam absolut fana, dia masih merasa pria berbaju biru itu tak bisa ditebak. Seberapa kuat pria ini? Dia pernah bertanya pada gurunya. Dan jawaban gurunya adalah tidak tahu. Untuk menjalin hubungan baik ini, guru mengikuti pria berbaju biru selama lebih dari sebulan. Namun, dia tidak menyangka hubungan baik ini sekarang telah menjadi hubungan jahat. Kuil surga saat ini bukan hanya tidak tunduk pada token master pedang, tetapi juga membunuh orang yang memegang token master pedang. Yang terpenting, orang ini adalah putra dari master pedang. Bunuh putra master pedang. Setelah melihat ini, paru-paru wanita itu hampir meledak. Dia menatap Emma Kiao, matanya merah padam. Kenapa? Waktu itu, guru telah mencapai alam absolut fana saat berusia kurang dari 30 tahun. Jenius macam apa dia? Bahkan dia bersedia tunduk pada master pedang. Kenapa kamu tidak mau tunduk? Lagi pula, ketika kuil surga aku dalam bahaya pemusnahan, master pedang yang turun tangan menyelamatkannya dan kuil surga aku baru bisa selamat. Kebaikan yang begitu luar biasa, kuil surga aku harus mengingatnya dari generasi ke generasi. Tapi sekarang, kamu ingin membunuh putra master pedang demi 2 mata air keabadian tingkat suci. Apa kamu ini babi? Saat berbicara, dia mengepal tangan kanannya dengan keras. Boom! Dalam sekejap, tubuh fisik Emma Kiao meledak, hanya menyisakan jiwanya. Dan jiwanya masih ada di tangan wanita itu. Emma Kiao menatap wanita itu, dia baik padamu, tapi tidak pada kami. Kenapa aku harus tunduk padanya? Dia sudah berjuang habis-habisan. Wanita itu mencibir, tidak ada kebaikan pada kalian. Jika tidak ada kami, apa daya kamu? Tanpa bimbingan kuil surga, aku tanya, kamu ini apa? Emma Kiao mengepalkan tangannya dengan erat dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, Senior, aku sebenarnya sangat memahami ketua istana Kiao. Dia benar-benar tidak perlu tunduk pada ayahku, dan ayahku. Kemudian, dia berhenti, lalu tertawa lagi. Ayahku pernah berkata tentang kuil surga. Dia bilang, hal yang paling mudah berubah di dunia adalah hati manusia. Tidak peduli seberapa bagus yang dijanjikan oleh leluhur kuil surga, dengan berlalunya waktu, ini akan menjadi awan. Jadi, dia minta aku siapkan mental. Tentu saja, aku tidak pernah berpikir bahwa hubungan baik ayahku dengan leluhur kuil surga sekarang berubah menjadi hubungan buruk. Hei, tentu saja, ketua istana Kiao tidak salah. Dia sangat benar, kenapa dia harus tunduk pada orang lain?
Aku bisa mengerti, serius, senior, saat bertemu dengan ayahku di masa depan, ayahku pasti akan mengerti, dia tidak akan marah. Semua orang di arena adalah orang pintar, jadi mereka secara alami tahu apa maksud Mile. Orang ini sangat jahat. Di samping, Madison Jian melirik Mile, lalu berkata, Tuan muda ini penuh dengan niat buruk, berhati-hatilah di masa depan. Dylan Jian mengangguk, sama seperti kamu. Madison Jian. Remy Jian tiba-tiba menatap Madison Jian. Madison, apa yang sebenarnya ingin kamu keluarkan? Madison Jian hampir pingsan. Di kejauhan, setelah wanita itu mendengar kata-kata Mile, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia ragu-ragu beberapa saat, kemudian tersenyum pahit. Tuan muda, apa yang kamu katakan seperti pisau mengores wajahku. Hal ini, kuil surgaku yang salah. Kami yang tidak tahu berterima kasih dan memiliki niat berkhianat. Tuan muda, masalah sudah berkembang ke titik ini sama sekali tidak aku duga. Saat berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Emma Kiao, yang hendak berbicara, tetapi wanita itu melambaikan tangannya tanpa memberinya kesempatan lagi. Boom! Emma Kiao segera terhapus. Wanita itu menoleh, melihat klan surgawi kuno dan master lainnya. Pada saat ini, wajah para master klan surgawi kuno sangat jelek. Terutama wanita bertopeng dan Wendir Totian. Awalnya mengira leluhur kuil surga muncul, mereka memiliki pembantu ekstra, tetapi sekarang pembantu super ini telah menjadi musuh super. Wendir Totian tidak bisa menahan diri mengutuk dengan marah, persetan. Sial, bajingan besar ini, tidak panggil leluhur tidak ada masalah. Pada saat ini, wanita di langit tiba-tiba berkata, Tuan muda, siapa yang ingin kamu bunuh? Tunjuk orangnya, aku akan membunuh siapapun yang kamu tunjuk. Tunjuk orangnya. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah Wendir Totian dan yang lainnya di arena menjadi semakin jelek. Mile tidak menunjuk siapapun, tetapi melihat ke pemimpin istana Sengong Ronnie Li di kejauhan. Pemimpin istana Li, masalahnya sudah seperti ini. Kamu masih belum memanggil leluhur. Cepat panggil leluhur. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memukulmu saat kamu memanggil leluhur. Ronnie Li. Semua orang bersambung. Bab 1800. Panggil leluhur. 1. Panggil leluhur. Mendengar kata-kata Mile, wajah Ronnie Li tiba-tiba menjadi gelap. Dia sebenarnya ingin memanggil leluhurnya juga. Tapi sekarang, dia sedikit panik. Karena dia tidak tahu apakah leluhurnya mengenal Master Pedang berbaju biru atau tidak. Jika tidak, maka tidak masalah, tetapi bagaimana jika iya? Semuanya akan berakhir. Kematian Emma Kiao membuat dia takut. Dan sekarang, mendengar Mile mengatakan itu, dia tidak berani memanggil leluhurnya lagi. Di samping, wanita bertopeng dan yang lainnya juga melihat ke arah Ronnie Li. Bahkan mereka juga takut Ronnie Li memanggil leluhur. Jika orang ini memanggil leluhur keluar, lalu berdiri di pihak Mile lagi, maka itu akan membuat sakit kepala. Pada saat ini, Mile di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena kamu tidak memanggil leluhur, lupakan saja. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Wendir Totian di kejauhan, kamu juga harus mati. Begitu suaranya turun, leluhur kuil surga tiba-tiba menyambar Wendir Totian. Dengan cengkeraman ini, ruang hampa tempat Wendir Totian berada langsung menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, Wendir Totian ketakutan. Wanita ini lebih menakutkan daripada Mile. Saat wanita itu bergerak, wajah semua orang di arena berubah. Termasuk Mile. Wanita ini benar-benar kuat.
Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Melihat wanita itu menyerang Wendirto Tian secara tiba-tiba, wajah wanita bertopeng berubah drastis. Dia membentangkan telapak tangannya, dan jimat hitam tiba-tiba terbang keluar. Boom! Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari wajah Wendirto Tian. Cahaya hitam ini tiba-tiba menghalangi wanita itu. Semua orang melihat cahaya hitam. Cahaya hitam menghilang, seorang pria paruh baya muncul di arena. Tubuh jiwa. Panggil leluhur. Klan surgawi kuno juga memilih untuk memanggil leluhur. Jika tidak memanggil leluhur, tidak ada yang bisa menghentikan wanita ini. Dan wanita ini ditambah Mile sudah cukup menyapu seluruh klan surgawi kuno. Setelah pria paruh baya itu muncul, matanya langsung tertuju pada wanita itu. Wanita itu melirik Mile di bawah, "Tuan muda, hati-hati." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi sungai panjang waktu dan menghilang. Dan pria paruh baya itu juga menghilang. Keduanya telah memasuki sungai panjang waktu. Saat leluhur kedua belah pihak memasuki sungai panjang waktu, kekuatan kedua belah pihak di arena kembali ke titik semula. Saat ini, Mile tiba-tiba melihat ke arah Master Kuil Surga. "Apa pendapat kalian sekarang? Apa pendapat sekarang?" Ekspresi para Master Kuil Surga semuanya menjadi aneh. Pendapat apa lagi bisanya? Leluhur bahkan berada di pihakmu. Seorang tetua Kuil Surga ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kami bersedia mengikuti Tuan Muda." Master Kuil Surga lainnya juga bergema. Bercanda. Leluhur bahkan berdiri di pihak Mile. Apa mereka boleh tidak berdiri di pihak Mile? Mile juga tidak menolak. Dia memandang Wendirto Tian dan yang lainnya di kejauhan. "Bunuh! Bunuh!" Mendengar kata-kata Mile, Dilan Jian dan yang lainnya berubah menjadi 4 cahaya pedang dan bergegas keluar. Mereka berempat sangat cepat, bergegas ke kerumunan di kejauhan dalam sekejap mata. Dan beberapa master pasukan langit berhadapan dengan Dilan Jian dan yang lainnya. Kekuatan tempur keempat orang ini sangat tinggi. Jika tidak dihentikan, kematian yang akan mereka timbulkan juga sangat mengerikan. Bisa dikatakan, Dilan Jian dan yang lainnya adalah yang kedua setelah Mile dalam hal teror. Menyusul serangan Dilan Jian dan yang lainnya, kultivator pedang aliansi pedang juga bergegas keluar. Perang besar. Mile menatap Wendirto Tian. Melihat Mile menatap kemari, Wendirto Tian langsung marah. "Bisa tidak kamu berhenti mengincarku?" Dia benar-benar kesal. Dari awal hingga sekarang, Mile terus mengincarnya. Mile memiliki kekuatan untuk membunuh alam menaiki langit secara instan. Tekanannya besar. Mile menoleh, melihat wanita bertopeng itu. Melihat ini, kelopak mata wanita bertopeng itu berkedut, kemudian berkata, "Kamu lebih baik targetkan dia saja." Wendirto Tian menoleh ke arah wanita bertopeng itu, wajahnya penuh keheranan. Mile tertawa, "Jangan rendah hati, kalian berdua maju bersama." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Sinar cahaya pedang menembus. Kali ini langsung menghancurkan segalanya. Melihat Mile menyerang tiba-tiba, wajah Wendirto Tian tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka yang dapat menghentikan pedang Mile. Wendirto Tian buru-buru berkata, "Serang." Saat suara itu turun, 6 pasukan langit alam menaiki langit berdiri di depan Mile. Mile tidak mundur tetapi maju. Keenamnya tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ruang hampa di depan Mile langsung tenggelam oleh dimensi waktu. Dimensi dunia ini semua adalah dimensi waktu yang dikembangkan oleh mereka berenam. Mile tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. 1 lawan 6. Mile menebas dengan pedang. Boom! Dalam sekejap,
dimensi waktu di depan Mile runtuh sedikit demi sedikit. Tapi saat berikutnya, bayangan langsung menuju Mile. Boom! Seluruh langit segera mendidih, cahaya pedang mundur dengan hebat. Itu adalah Mile. Melihat Mile dipukul mundur, Wendir Totian dan wanita bertopeng di samping menghela napas lega. Untungnya, meski orang ini kuat, tapi bukan tidak terkalahkan. Selain dua leluhur itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Mile sendirian, tetapi di zaman sekarang ini, siapa yang masih memperhatikan pertempuran duel? Orang banyak adalah raja. Di kejauhan, Mile melihat sekeliling, Dilan Jian dan yang lainnya sudah ditahan. Dalam hal jumlah alam menaiki langit, klan surgawi kuno masih mendominasi. Namun, dalam hal kualitas, mereka lebih unggul. Jika terus bertarung, mereka juga mendapat keuntungan. Tapi premisnya adalah dia harus menahan 6 orang ini. Bersambung.